Ana al-mutakallim al-awwal wa sa'abahath arba'u niqat minal ma'ani wal qira'at wa afdalil hamidin fima tadammanahu al-Fatihah. Al-ula lafdul hamdilillah wa qalaha. Ruya Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id al-Hafidh min hadith Ubay wa Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dza qala al-'abd alhamdulillah qala Allah sadaqa 'abdi alhamdulillah. Jadi yang pertama ini adalah mengenai tentang lafaz alhamdulillah dan tentang lafaz alhamdulillah dan tentang orang yang mengatakannya juga. Jadi ketika seseorang mengatakan alhamdulillah, terlebih tentang Al-Fatihah ya, alhamdulillah, itu Allah akan mengatakan shadaqa abadi alhamdulillah. Seperti yang dikatakan oleh dalam riwayat Muslim melalui Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal akalah fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmaduhu 'alaiha." Sesungguhnya Allah akan meridhoi seorang hamba jika dia memakan makanan kemudian dia memuji Allah atas makanan itu, atau meminum kemudian dia memujinya karena minuman itu. Itu tentang alhamdulillahnya. Dan tentang orang yang mengucapkan alhamdulillah itu, bagaimana Allah mengatakan kepadanya shadaqa abdi. Jadi Allah memujinya dengan mengatakan hambaku itu benar. Alhamdulillah, sesungguhnya pujian itu, segala pujian itu adalah bagiku. Seperti yang dikatakan juga dalam hadis Muslim di kitab Imam Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani 'abdi wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi wa idza qala malik yaumiddin qala majjadani 'abdi wa qala marratan fawada ilayya 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhiril hadis. Wa kama qala fi kitab Fadilatus Syukr fihi haddatsana Abbas ad-Duri qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah az-Zubair qala haddatsana Musa bin Bashar al-Ansari an Talhah bin Khurash al-Ansari qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalus syukri yakni kalimatu alhamdulillah rabbil alamin. Wa thani baina tahmid wa tahlil. Baina at-tahmid wa tahlil. Ikhtalafa al-ulama ayyuhuma al-afdal baina qawli alhamdulillahi rabbil alamin wa qawli la ilaha illallah. Walakin qala at-taifah alhamdulillahi rabbil alamin afdal lianna fi dhimnihi at-tauhid bima'na aidan li syukrillah wa tauhidillah wa kalimatu la ilaha illallah huwa tauhidun faqat. Tentang mana yang lebih afdal antara kalimat tauhid dan kalimat la ilaha illallah, yakni kalimat tauhid, kalimat tahmid yakni alhamdulillahi rabbil alamin, wa kalimatut tahlil la ilaha illallah. Ikhtalafal ulama berbeda pendapat. Satu golongan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin lebih afdal, dan satu golongan yang lain mengatakan kalimatul la ilaha illallah lebih afdal pula. Jadi mengikut
sebagaimana yang dikatakan di kitab Fadilatus Syukri lillahi ala ni'matihi wa ma yajibu minasyukri lil mun'ami alaih, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abi Bakar Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Sahal As-Samiri, yaqul fi kitabihi beliau mengatakan dalam kitabnya itu dengan menyandingkan hadis Nabi dari Ibrahim bin Hamzah Az-Zubair, dari Musa bin Bashar Al-Ansari, dari Tolhah bin Khiras Al-Ansari, kemudian Jabir bin Abdullah yang mendengar perkata Rasulullah mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah, yakni at-tahlil, wa afdalus syukri alhamdulillahi rabbil alamin. Wa thalithah ajma'al muslimun ala anna allaha mahmudun ala sairi ni'amihi wa min ni'matillah bihi al-iman fadalla ala anna al-imana fi'luhu wa khalquhu wa dalilu ala dhalika huwa kalimatu rabbul alamin. Yani yang ketiga ini, kaum muslim itu sepakat bahwa Allah adalah zat yang maha terpuji dan layak dipuji atas setiap nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat yang Allah karuniakan itu adalah nikmat memiliki keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan adalah perbuatan dan ciptaan Allah. Dalil atas yang demikian itu adalah Rabbul Alamin. Pengakuan kita tentang bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Ar-Rabi'ah, alhamdu fi kalamil arabi ma'nahu ats-tsana'ul kamil wa fihi al-alif wal lam bima'na al-istighraqul jinsi minal mahamid fahuwa subhanah yastahiqqul hamdu bi ajma'ihi id lahu asma'ul husna was sifatul ula. Yakni yang keempat ini adalah makna dari kata alhamdu, yaitu sanjungan atau pujian yang sempurna. Terdapat alif lam pada kalimat alhamdu, yakni adalah alif lam al-istighraq yang berfungsi untuk mencakup atau meliputi segala jenis pujian. Karena memang pada dasarnya Allah itu berhak untuk mendapatkan semua pujian, sebab Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang maha luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ismi Hana Sefia, ana kal mutakallima as-saniyah. Sa'astamir ilal bayan al-mas'alatul khamisah fi tafsiril Qurtubi suratil Fatihah. Al-mas'alatul khamisah, dhahaba Abu Ja'far at-Tabari wa Abul Abbas al-Mubarrad ila anna al-hamda wa syukra bima'na wahidun sawa'un wa laysa bimardi, wa hakahu Abu Abdurrahman as-Salami fi kitabil haqa'iq lahu an Ja'far as-Sadiq wa Ibnu Atha qala Ibnu Athahu ma'nahu asyukra lillah idza kana minhu al-imtinan ala ta'limina iyyahu hatta hamidanahu. Wa istadalla at-Tabari ala annahuma bima'na bisihah qawlika alhamdulillahi syukran. Qala Ibnu Atiyah wa huwa fil haqiqah dalil ala khilaf ma dhahaba ilaihi lianna qawluka syukran innama khasastu bihi alhamdu annahu ala ni'mati minal 'am wa qala ba'dul ulama inna syukra a'ammu minal hamd li'annahu bil lisani wa bil jawarih wal qalb wal hamdu innama yakunu bil lisani khassah wa ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala alhamdulillahi kalimatu kulli syakir wa inna Adam alaihi salam qala hina atasa alhamdulillah. Jadi permasalahan yang kelima ini bahwasanya Abu Ja'far at-Tabari dan Abu Abbas al-Mubarrad berpendapat bahwasanya makna alhamdu dan syukur itu, makna memuji dan bersyukur itu artinya sama saja, bukan suatu hal yang cacat.
bukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, hikayat Abu Abdurrahman As-Salami dalam kitabnya Al-Haqa'iq dari Ja'far As-Shadiq dan Ibnu Atha. Nah, berkata Ibnu Atha, maknanya ini syukur kepada Allah. Alhamdulillah ini maknanya itu sebenarnya syukur kepada Allah. Nah, jadi menurut Ibnu Atha ini sama. Karena apabila kita memujinya atas atas pengajarannya itu atas pengajarannya kepada kami sehingga kami memuji. Jadi kalau kita bersyukur pasti kita akan memuji gitu. Nah, At-Tabari menunjukkan bahwasanya maknanya itu sehat dan berkata ya, alhamdulillahi syukran, segala puji bagi Allah, terima kasih gitu. Qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah bahwasanya pada hakikatnya dalil yang menunjukkan atas perbedaan pendapat itu beda-beda pasti kan, karena bahwasanya syukron. Nah, sesungguhnya syukron ini khusus bahwasanya bersyukur gitu. Bahwa kalau misalnya sebagian ulama ini mengatakan bahwasanya itu syukur itu lebih umum daripada alhamdulillah gitu, daripada memuji, karena bahwasanya kalau bersyukur itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, nggak perlu diucapin gitu, kayak kita bersyukur gitu di dalam hati. Nah, kalau memuji itu kan pasti dengan lisan, hanya lisan saja, nggak bisa kita memuji di dalam hati aja gitu. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya alhamdulillah itu kalimat bersyukur sebenarnya. Jadi alhamdulillah memuji itu, kita pujian kepada Allah itu sebenarnya juga kalimat syukur gitu. Dan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika ia bersin, beliau mengucapkan alhamdulillah, artinya memuji kepada Allah. Summa stamir wa yadhkurul hamdu bima'na ar-ridha yuqalu balawtuhu fahamittuhu ay radituhu. ويذكر عن جعفر الصادق في قوله الحمد لله من حمده بصفاته كما وصفت نفسه فقد حمد لأن الحمد حاء وميم ودال فالحاء من الوحدانية والميم من الملك والدال من الديمومية من عرفه بالوحدانية والديمومية والملك وهذا هو حقيقة الحمد لله. وقال شقيق بن إبراهيم في تفسيره الحمد لله قال هو على ثلاثة أوجه أولها إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك والثاني أن ترضى بما أعطاك والثالث ما دامت قوته في جسدك على تعصيه فهذه شرائط الحمد. Kemudian bahwasanya disebutkan juga bahwasanya alhamdulillah itu, memuji pujian itu bermakna ridho. Bahwa kalau misalnya kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji, itu artinya kita ridho. Gitu. Dan menyebutkan bahwasanya Ja'far As-Shadiq menyebutkan bahwasanya alhamdulillah ini barang siapa yang memuji sifatnya itu sebagaimana memuji dirinya. Kalau misalnya kita memuji, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah gitu, memuji sama saja kita mensifati diri kita sendiri gitu. Karena bahwasanya alhamdulillah ini hamida, bahwasanya alhamdulillah ha mim dal itu mempunyai makna. Ha minal wahdaniyah wal mim minal maliki wad dal minad dimumiyah. Nah, barang siapa yang mengetahui yang ketiga ini, maka sesungguhnya inilah hakikat alhamdulillah yang sebenarnya. Nah, kemudian Syaqiq bin Ibrahim berkata pada tafsir alhamdulillah, ia berkata bahwasanya alhamdulillah ini mempunyai 3 pendapat. Bahwasanya yang pertama, apabila engkau mendapatkan apabila Allah memberi engkau akan sesuatu, engkau tahu apa yang diberikannya, maka memuji gitu. Yang kedua, bahwasanya engkau ridho dari apa yang ia beri gitu, apa yang Allah beri gitu. Dan ketiga, madamat quwwatihi fi jasadika ala ta'siyahu. Kita diberikan kekuatan fisik gitu, kita bersyukur kayak gitu. Maka inilah syarat-syarat ketika kita memuji gitu.
Summa astamir ilal mas'alati sadisah. Masalah ke-6. Asnallah subhanahu bilhamdi ala nafsihi wa iftataha kitabahu bihamdihi wa lam ya'zan fi dzalika li ghairihi bal nahahum an dzalika fi kitabihi wa ala lisani nabi alaihi salatu wassalam. Fama'na alhamdulillahi rabbil alamin ay sabaqal hamdu minni li nafsi qabla an yahmiduni ahadun minal alamin wa hamdi nafsi li nafsi fil azali lam yakun bi'illah wa hamidal khaliqu masyubun bil alal qala ulama'una fayastakbihu minal makhluki alladhi lam yu'til kamal an yahmida nafsahu liyastajliba laha al-manafi wa yadfa'u anhal mudar. Permasalahan yang keenam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memuji dirinya sendiri gitu. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya membuka Al-Qur'an dengan pujian. Jadi surah pertama dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah dan ayat yang pertama kali kita baca setelah basmalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu gitu. Nah, beliau ini memuji diri sendirinya dan tidak mengizinkan siapapun untuk melakukan seperti yang demikian itu gitu. Nah, jadi paling pertama itu Allah membuka Al-Quran dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makna alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Bahwasanya alhamdu dari aku gitu. Bahwasanya pujian ini dariku untukku gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita memuji, tapi sebenarnya itu Allah juga memuji diri sendirinya. Sebelum makhluknya memuji, Allah memuji diri sendirinya terlebih dahulu gitu. Sebelum orang-orang memujinya gitu dari seluruh alam. Jadi wa hamdi nafsi li nafsi fil azali lam yakun bi Allah. Wa hamdal khaliqu masyubun bil ilal qala ulama'una fayastakbihu minal makhluqi alladzi lam yu'til kamal. Jadi bahwasanya tuh makhluk yang paling buruk gitu, makhluk yang buruk bahwasanya tidak memberikan kesempurnaan bahwasanya an yahmida nafsahu gitu. Kalau misalnya kita nggak sempurna membacanya alhamdulillahirabbil alamin, sama aja kita tuh kayak nggak memberi kesempurnaan kepada Allah. Kita nggak memberi pujian kepada Allah kayak gitu. Karena bahwasanya itu mencegah dan kalau misalnya kita nggak mengucapkan itu dengan sempurna, memuji dengan sempurna, bahwasanya itu jauh dari manfaat dan itu malah mendapatkan sebuah kemudorotan kayak gitu. Suma astamir ilal mas'alati sabi'ah wa ajmal qura as-sab'ah wa jumhurun nas ala raf'id dal minal hamdulillah wa ruhiya an Sufyan bin Uyainah wa ru'yatu bainal ujaj alhamdulillah yansibud dal wa hadha ala idmar fi'il wa yuqalu alhamdulillah bi rafa' mubtada wa khabar wa sabilul khabar an yufida famal faidah fi hadha fal jawabu anna Sibawayh qala idza qala rajulu alhamdulillah bi rafa' fa fihi minal ma'na mithlu ma fi qaulika hamidallahu hamdan la anna alladhi yarfa' alhamdu khabar anna alhamda minhu wa min jami'il khalqillah walladhi yansibul hamda yakhburu anna alhamda minhu wahdahu lillah wa qala ghairu Sibawayh innama yatakallamu bihadza ta'arrudan li afdallah wa maghfirahu wa ta'ziman lahu tamjidan fahuwa khilaf ma'na al-khabar wa fihi ma'na as-su'al wa fil hadits man syaghala bi dzikri an-mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Lanjut kepada masalah ketujuh, bahwasanya berpendapat qiraah sab'ah dan jumhur bahwasanya alhamdulillah ini dengan rofa. Nah, dari Sufyan bin Uyainah dan Al-Ujaj bahwasanya alhamdulillah. Nah, dikatakan alhamdulillah ini jika rofa berarti susunannya adalah mubtada khobar. Dan biasanya khobar itu mempunyai faidah. Apa faidahnya gitu?
Maka dijawab oleh Imam Sibawayh bahwasanya apabila seseorang berkata Alhamdulillah dengan rofa, maka ia mempunyai makna hamidullahu hamdan. Aku memuji Allah dengan pujian. Nah, jadi alhamdulillah ini bahwasanya khobar. Nah, apabila nasab alhamda berkata selain Sibawayh bahwasanya kalau alhamda itu berbicara tentang pengampunan Allah, tentang ampunan Allah yang kayak gitu. Maka di sini terletak perbedaannya itu yang tadi kalau rofa menjadi khobar, kalau nasab menjadi as-soal gitu. Menjadi soal. Dalam hadis man syaghala bi dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang sibuk mengingat masalahku, aku akan memberikannya pahala yang lebih daripada yang bertanya gitu. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tayyib. والآن أريد أن أبحث تفسير القرطبي سورة الفاتحة الباب الرابع والمسألة الثامنة إلى المسألة 11. طيب، والآن المسألة الثامنة قوله تعالى رب العالمين أي مالكهم وكل من ملك شيئا فهو ربه فالرب المالك. وفي الصحاح والراسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة وقد قالوه في الجاهلية للملك. Masalah yang ke-8, firman Allah Ta'ala Rabbil Alamin, yang artinya Tuhan semesta alam. Maksudnya adalah pemilik semesta alam, sebab orang yang memiliki sesuatu adalah Rabb, ya, yang memiliki adalah Rabb. Dan dengan demikian makna dari Ar-Rabb adalah Al-Malik atau pemilik. Dalam As-Sahah dinyatakan bahwa Ar-Rabb adalah salah satu dari sekian banyak nama Allah. Nama-nama ini tidak boleh digunakan untuk selain Allah kecuali dengan disandarkan kepada kata yang lain. Orang-orang Arab mengungkapkan kata Ar-Rabb untuk makna Al-Malik atau penguasa sejak zaman jahiliyah. Ar-Rabbu as-sayyidu wa minhu qawluhu ta'ala wa minhu qawlihi ta'ala udhkurni 'inda rabbik. Surah Yusuf al-ayah 42. Wa fil hadisi an talidal ummatu rabbataha ay sayyidataha wa qad bayyanahu fi kitab at-tazkirah. Ar-Rabb juga berarti as-sayyid atau pemimpin atau Tuhan. Contoh untuk pengungkapan tersebut dalam Al-Quran dijelaskan ya. Fi surah Yusuf al-ayah 42. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkurni 'inda rabbik. Terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu. Dalam hadis dinyatakan juga, hendaklah umat melahirkan rob-rob mereka. Yang maksud rob-rob di sini yaitu pemimpin-pemimpin mereka, yakni pemimpin-pemimpin mereka. Wa yuqalu ala taksiri rabbahu wa rabbabahu wa rabbatahu nikahun nuhas wa fi sahihi wa rabbu fulanun waladaha yarubbuhu rabban wa rabbabahu wa tarabbabahu. Kata Arab diungkapkan untuk makna dengan banyak. Makna banyak ya. Ya, kata Arab ini diungkapkan untuk makna banyak dengan rabbabahu dan rabbatahu, banyak memiliki atau mengurus.
Dalam as-sohah dinyatakan warabbu fulanun waladaha yarubbuhu rabban warabbabahu watarabbabahu. Ya, makna seseorang mendidik anaknya, maka dia mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Dikatakan juga rabbabahu dan tarabbabahu. Maknanya adalah ungkapan ini adalah sama dengan ungkapan sebelumnya, banyak mendidik. Adapun makna al-marbu adalah murabba, yang banyak mendidik. Hadza minal bahsi hadza minal bahsi al-mas'alatu tsaminah. Al-mas'alatu tasi'ah. Qala ba'dul ulama'i inna hadzal ism huwa ismullahil a'zam likasrati da'wati da'ina bihi wa ta'ammul dzalika fil Qur'an kama fi akhir Al-Imran wa surah Ibrahim wa ghairihima lamma yash'uru bihi hadzal wasf min as-sillati baina rabbi wal marbubi ma'a ma yatadammanahu min al-'athfi war rahmati wal iftiqari fi kulli hal. Permasalahan yang ke-9 ini yaitu sebagian ulama berkata nama ini adalah nama Allah yang agung, sebab nama-nama ini banyak yang digunakan untuk orang-orang dalam berdoa. Renungkanlah hal itu dalam Al-Quran, misalnya di akhir surah Ali Imran, surah Ibrahim, dan yang lainnya. Renungkan pula apa yang ditujukan oleh sifat ini, Rob Tuhan. Itu berupa ikatan antara Tuhan dan yang dipertuhankan, di samping kasih sayang, rahmat dan kebutuhan kepadanya di setiap saat. Wakhtalafa fi isyqaqihi faqila inna mushtaq min at-tarbiyah. Fallahu subhanahu wa ta'ala mudabbir li khalqihi umur rabbihim wa minhu qawlihi ta'ala wa rabaikumul lati fi hujurikum. Jika nama ini diambil kata ini, ya, ininya itu dari kata tarbiyah, maka Allah adalah pengatur makhluknya sekaligus pendidik atau pemelihara mereka. Contoh atas hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 23, wa rabaikumul lati fi hujurikum, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu. Mas'alatul ashirah. Mata adkhalatil alifatil lami ala rabb ikhtasallahu ta'ala bihi li'annahuma lil ahdi wa in hudhifata minhu sara musyrarikan bainallahi wa bain ibadihi fayuqalu Allahu rabbul ibadi wa zaidun rabbud dari fallahu subhanahu rabbul abab yamlikul malik wal mamluki wa khaliqun dzalika wa warazaqahu wa kullu rabb siwahu ghairu khaliq wala razaq wa kullu mamluku famamluku ba'da an lam yumkin wa mutanazzi' muniduhu wa innama yamliku syai'an duna syai'in wa sifatul ma'ani fahadal farqu baina sifatil khaliqi wal makhlukina. Masalah yang ke-10 itu ketika huruf alif dan lam masuk ke dalam kata Arab, maka kata Arab ini hanya dikhususkan bagi Allah, sebab huruf alif dan lam ini adalah huruf alif dan lil ahdi. Ya, maksud lam lil ahdi ini apa? Itu adalah huruf alif lam yang menunjukkan kepada sesuatu yang telah diketahui logika, yaitu Allah. Tapi jika huruf alif dan lam ini dibuang dari kata Arab, maka kata Arab ini dapat digunakan untuk Allah dan hamba-hambanya, sehingga dikatakan Allahu Rabbul Ibad, Allah Tuhan para hamba, dan Zaid Rabbud Dar, Zaid pemilik rumah. Allah adalah Tuhan para pemilik, sebab Allah lah yang memiliki para pemilik dan juga yang dimilikinya, sekaligus pencipta semua itu dan pemberi rezeki kepada semuanya. Sementara para Rob atau pemilik selain Dia
selain Allah. Mereka bukanlah sang pencipta dan bukan pula sang pemberi rezeki ya. Jadi bahwasanya Allah itu yang maha pemberi rezeki ya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu akan dimiliki oleh Allah. Yang kita miliki ini semuanya Allah yang miliki ya. Maka kata Allah kan, kita tidak boleh sombong karena yang ada di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pemiliknya tiada dan akan diambil dari tangan pemiliknya. Ya kan? Jadi yang ada di dunia ini yang kita miliki itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sang pemilik itu hanya memiliki sesuatu yang sebenarnya bukan apa-apa, karena hal ini sifat Allah, bukan dari sifat-sifat makhluk. Ya, inilah perbedaan antara sifat sang pencipta dan sifat makhluk. Wal'an al-mas'alah al-hadiyah asyarah qawluhu ta'ala al-alamina ikhtalafa ahlul ta'wil fil alamina ikhtalafan kasiran. فقال قتادة العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى ولا واحد له من لفظه مثل رهط وقوم. وقيل أهل كل زمان عالم. Permasalahan yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman al-alamin ya. Makna al-alamin ya semesta alam. Ahlu ta'wil berbeda pendapat dengan sangat tajam mengenai apa yang dimaksud dari kata al-alamin di sini ya, semesta alam ini. Imam Qatadah berkata al-alamuna ya, Imam Qatadah al-alamuna jam'un alam ya, al-alamu ada bentuk dari jamak dari kata alam ya. Wa huwa kullu mawjud siwallahu ta'ala. Kata alam ini tidak mempunyai bentuk tunggal seperti kata roh dan qaum ya. Subhanahu ta'ala wala wahida min lafzi mislu rahata wa qaum ya. Kata alam ini tidak mempunyai bentuk tunggal seperti kata rohat dan qaum. Summa menurut wakila ahlu kullu zaman alam, menurut satu pendapat penghuni setiap zaman adalah alam. Qala al-Husain bin al-Fadl liqawli ta'ala atatuna dhukrana minal alamin. Syu'ara al-ayah 195 وستين أي من الناس. Imam Al-Husain bin Al-Afdal pendapat ini dikemukakan oleh Al-Husain bin Al-Afdal. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah yang berbunyi atatuna dzukrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara mereka ya, yakni dari manusia. Wa qala Ibnu Abbas la'alamuna al-jinnu wal insu daliluhu qauluhu ta'ala yakuna lil alamina nadhira. Surah Al-Furqan al-ayah 1. Walam yakun nadhiran lil bahaim. Ibnu Abbas berkata al-alamun adalah jin dan manusia. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakuna lil alamina nadhira, agar dia atau Al-Qur'an menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Sebab Al-Qur'an tidak menjadi peringatan bagi binatang. Qultu wa qaulul awwalu asahhu hadhil aqwali annahu syamilun likulli makhluq wa mawjud. Daliluhu qauluhu ta'ala qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Maksud sayanya di situ siapa? Itu Imam Al-Qurtubi ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan pendapat beliau, pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling benar, kata alamun ya. Paling benar di antara pendapat-pendapat tersebut.
Sebab pendapat itu mencakup semua makhluk, semua yang ada dalilnya adalah firman Allah. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Wa huwa makhudh minal ilmi wal alamah li'annahu yadullu ala mawjudihi. Dan ya, itu diambil dari kata alam, ya, karena menunjukkan, ya, karena lebih kata alam itu pun diambil kata alam atau tanda, dan alamah atau petunjuk, sebab ia menunjukkan kepada penciptanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Tayyib, ana kal mutakallima ar-rabi'ah sa'astamir al-bahath fima tadammanathu al-fatihatu minal ma'ani wal qira'ati wal i'rabi wa fadlil hamidina. Wa ana sa'astamir al-bahas minal mas'alati as-saniyata asyarata ilal mas'alati as-sadisata asyarata. Awalan al-mas'alatu as-saniyata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa fi hadhihi al-ayah yajuzu ar-raf'u wan-nasbu fi lafzi rabbi. Wan-nasbu 'ala al-madhi war-raf'u 'ala al-qat'i ay wa rabbul alamin. Jadi di dalam lafaz Rabbu pada ayat kedua surat Al-Fatihah itu boleh dibaca dengan rafa Rabbu atau juga boleh dibaca dalam posisi nasab. Nah, jika dibaca dalam posisi nasab, maka itu lafaz berkedudukan sebagai madah atau pujian, dan jika dibaca dengan rafa berarti lafaz itu berposisi sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf yang takdirnya huwa rabbul alamin. Thaniyan al-mas'alatu ats-tsalisata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم لأنه لما كان في اتصافه رب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرحبة منه والرغبة إليه ويكون أعون على طاعته وأمنا. Nah, jadi firman Allah Ar-Rahmanir-Rahim, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mensifati zatnya dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sebab ketika Allah menyifati zatnya dengan Rabbul Alamin, maka lafaz itu tuh mengandung unsur peringatan dari Allah terhadap hambanya. Oleh karena itu Allah kemudian menyifati zatnya dengan Ar-Rahmanir-Rahim, yang mana lafaz ini mengandung unsur dorongan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tujuannya adalah menyatukan unsur takut dan cinta kepadanya dalam penyifatan zatnya, sehingga hal ini akan mendorong untuk takut kepada Allah dan mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Thalisan al-mas'alatu ar-rabi'ata asyarata qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim
مالك يوم الدين. قرأ محمد بن الشميفة بنصب مالك وفيه 4 لغات وهي maliki wa maliki wa malki wa maliki. Nah, jadi dalam surat Al-Fatihah ayat 4 ini terdapat beberapa perbedaan bacaan dalam lafaz malik. Ada yang membaca malik, ada yang membaca malik, ada yang membaca malki, dan ada yang membaca maliki. رابعا المسألة 15 اختلف العلماء أيما أبلغ مالك أو مالك والقراءتان مرويتان عن النبي وأبي بكر وعمر ذكرهما الترمذي. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat tentang bacaan manakah yang lebih ablaq atau yang lebih balik dalam lafaz malik, apakah dibaca dengan malik atau malik. Maka kedua bacaan ini diriwayatkan dari Nabi SAW, dari Abi Bakar, dari Umar. Faqila malik a'ammu wa ablaq min malik idh kullu malikin malikun wa laysa kulla malikin malikan ولأن الأمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. قال أبو Ubaidah wal Mubarrat. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa lafaz malik lebih umum dari lafaz malik. Nah, sebab setiap kata malik adalah malik, tapi tidak setiap kata malik adalah malik. Selain itu, juga karena perintah malik itu berlaku untuk malik dalam kerajaannya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat berhak bertindak kecuali atas perintah malik. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ubaidah al-Mubarrat. Waqila malikun ablaq li'annahu yakunu malikan linnasi wa ghairihim falmalik ablaq tasarrufan wa a'zam idh ilaihi ijra'u qawanin asy-syar'i thumma indahu ziyadatu tamalluk. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang lebih ablaq atau yang lebih balik itu adalah malik yang mimnya panjang. Nah, jadi menurut pendapat ini malik itu lebih muballaq sebab Malik adalah penguasa manusia dan yang lainnya, sehingga Malik lebih besar dan lebih luas tindakannya, sebab kepadanya semua aturan-aturan syarak dikembalikan. Lebih dari itu, pada lafaz Malik pun terdapat tambahan kepemilikan. Waqala Abu Ali, haka Abu Bakar bin Siraj an ba'di man ikhtara al-qira'ata bi maliki anna Allah subhanahu qad wasafa nafsahu bi annahu maliku kulli syai' biqaulihi rabbil alamin fala faidata fi qira'ah man qara'a malik li'annaha tikrar. Nah, jadi Abu Ali berkata, Abu Bakar As-Siraj mengisahkan dari sebagian orang yang memilih bacaan malik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyifati zatnya sebagai malik, sebagai penguasa segala sesuatu dengan firman-Nya Rabbul Alamin. Oleh karena itu, tidak ada manfaat atau tidak ada faedah yang terkandung pada bacaan orang-orang yang membaca dengan malik, sebab itu merupakan tikrar atau pengulangan. Waqala Abu Hatim inna malikan ablaq fi madhil khaliq min malik wa malik ablaq fi madhil makhluqin min malik wal farqu bainahuma anna al malik min al makhluqin qad yakunu ghaira malik wa idza kana Allah ta'ala malikan kana malikan. Nah, Abu Hatim berkata, sesungguhnya lafaz malik itu lebih muballaq, lugas dan tepat untuk menyanjung sang khalik atau Allah daripada lafaz malik, sedangkan lafaz malik itu lebih muballaq untuk menyanjung makhluk daripada malik. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwasanya lafaz malik, penguasa atau pemilik yang berupa makhluk, itu bukanlah malik, tapi apabila Allah adalah malik, maka dia pun adalah malik. Nah, jadi menurut Abu Hatim ini, kata malik itu lebih tepat disandarkan untuk menyanjung Allah, sementara kata malik yang mimnya itu tidak mat, pendek, maka itu tuh lebih cocok untuk menyanjung makhluk.
Malik untuk Allah, sementara Malik itu digunakan untuk makhluk. واختار هذا القول القاضي Abu Bakar bin Arabi wa dzakara thalathata awjahin. Nah, jadi pendapat ini dipilih oleh Al-Qadir Abu Bakar bin Al-Arabi, dan dia juga menyebutkan 3 bentuk. Awalan, annaka tudifuhu ila al-khas wal 'am fataqulu malikud dari wal ardi wath thawbi kama taqul malikul muluk. Nah, kalian boleh mengidafahkan atau menyandarkan kata malik kepada kalimat khusus dan juga kepada kalimat yang umum, sehingga kalian dapat mengatakan pemilik rumah, tanah dan baju, malikud dar wal arwathawb. Kalian juga bisa mengatakan malikul muluk, pemilik yang memiliki. Atsani annahu yutlaqu ala malikil qalil wal kathir wa idza ta'ammalta hadaini alqaulaini wajadtahuma wahidan. Nah, kata malik itu diungkapkan untuk sesuatu yang sedikit dan juga untuk sesuatu yang banyak. Dan jika kamu memperhatikan kedua pendapat ini, maka kamu akan menyadari bahwa kedua pendapat tersebut sama. Yang ketiga, annaka taqul malikul mulk wala taqul malikul mulk. Nah, jadi kalian boleh mengatakan malikul mulk, tapi tidak boleh mengatakan malikul mulk. Jadi kita tuh boleh mengatakan dengan mim yang panjang, tidak dengan mim yang pendek. Al-mas'alatu as-sadisata asyarata la yajuzu an yatasamma ahadun bihadzal ism wa la yud'a bihi illa Allah ta'ala. Lima ruyal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidullahu al-arda yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yaminih thumma yaqul anna al-malik aina mulukul ard. Nah, jadi dalam permasalahan yang ke-16 ini, kita tuh tidak dibolehkan untuk memanggil seseorang dengan lafaz malik, karena lafaz tersebut hanya berlaku untuk Allah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW, Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Setelah itu dia berfirman, akulah raja, di manakah raja-raja bumi? Nah, jadi dari dalam hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya lafaz malik itu hanya berlaku atau hanya dapat berfungsi jika disandarkan dengan Allah, tidak dengan makhluk. Hadza minni, syukran ala musyahadatikum wa satastamira ukhtuna al-karimah wa hiya widat fal tatafaddal ilaiha mashkura. Tayyib, ismi Widat Rahma Sofiyah kal mutakallimah al-khamisah. Sastamirul bayan fil mas'alah as-sabi'ah asyara ilal mas'alah ats-tsalitsah wa 'ishrin fi tafsiril Qurtubi suratul Fatihah. Al-mas'alah as-sabi'ah asyara fayajuzu ayyusafa bihima man ittasafa bimafhumihima. Qala Allahul Azim, inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika wa qala nasa min ummati aradu ala uzzatin fi sabilillahi yarkabuna tabaj hadzal bahr mulukan alal usrah aw mithlul mamluk alal usrah. Masalah ke-17. Kedua lafaz tersebut, yakni malik dan malik, dibolehkan untuk menjadi sifat bagi orang yang disifati dengan keduanya. Allah yang Maha Agung Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Dan Rasulullah SAW bersabda, sekelompok orang dari umatku akan dihadapkan kepadaku ketika berperang di jalan Allah. Mereka mengendarai bagian atas lautan ini.
laksana raja-raja atas para tawanan atau seperti raja-raja atas para tawanan. Jadi kata Malik dan Malik dibolehkan untuk menjadi sifat yang disifati dengan keduanya. Al-mas'alah athamina asyar. Idh qala qailun kaifa qala malik yaumiddin wa yaumul ladzina lam yujad ba'da. Fa kaifa wasafa nafsahu baina ma lam yujaduhu qila lahu i'lam anna malikan ismun fa'il min malaka yamliku wa ismul fa'il fi kalamil arab qad yudafu ila ma ba'dahu wa huwa bima'na al-fi'l al-mustaqbal wa yakunu dhalika indahum kalaman sadidan ma'qulan sahihan ka qaulika hadza daribun zaidan ghadan ay sayadribu zaidan wa kadzalika hadza hajjun baitillahi fil amil muqbil ta'wiluhu sayahujju fil amil muqbil afala tara anna al-fi'al qad nusiba ilaihi wa huwa lam yaf'alhu ba'du wa innama uridu bil istiqbal fakadzalika qauluhu azza wa jalla malik yaumiddin ala ta'wilil istiqbal ay sayamliku yaumuddin au fi yaumiddin idza hadara. Masalah ke-18. Jika seseorang berkata, bagaimana mungkin Allah berfirman malik yaumiddin sementara hari pembalasan itu belum ada? Bagaimana mungkin Allah mensifati zatnya sebagai penguasa hari yang belum ada? Hal itu dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, ketahuilah bahwa malik adalah ismun fa'il dari kata malaka yamliku. Sedangkan ismun fa'il dalam perkataan orang Arab terkadang disandarkan kepada sesuatu yang terjadi di kemudian. Dalam hal ini, ismun fa'il ini mengandung makna fi'al yang menunjukkan ke masa depan. Menurut mereka, ini merupakan ungkapan yang benar, logis, dan sahih. Contohnya adalah ucapan hadza daribu zaidan ghadan. Maknanya adalah orang ini akan memukul Zaid. Demikian juga dengan ucapan hadza hajju baitillahi fil amil muqbil. Takwil dari ungkapan ini adalah ia akan menunaikan ibadah haji tahun depan. Tidakkah engkau melihat bahwa pekerjaan itu sudah dinisbatkan kepada orang itu, padahal dia belum melakukannya? Sesungguhnya yang dimaksud dari pekerjaan itu adalah akan terjadi di masa depan. Maka demikian pula dengan firman Allah Azza wa Jalla Malik Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan dengan penakwilan bahwa hal itu akan terjadi di masa depan, yakni Allah akan menguasai hari pembalasan jika telah tiba. Wa wajhu tsanin ayyakuna ta'wilul malik raji'ah ilal qudrah ay innahu qadirun fi yaumiddin au ala yaumiddin li'anna al-malik li syai'i huwal mutasarrif fi syai'i. Yang kedua yaitu takwil dari kata malik yang terdapat pada firman Allah Malik Yaumiddin, yang artinya adalah kekuasaan, yakni Allah lah yang maha kuasa pada hari pembalasan atau yang maha menguasai hari pembalasan dan penciptaannya. Sebab pemilik sesuatu adalah orang yang bertindak dan orang yang menguasai sesuatu itu. Dan Allah Azza wa Jalla, dia adalah pemilik semuanya. Sekaligus zat yang bertindak pada semuanya, sesuai dengan kehendaknya, di mana Allah tidak dapat dihalangi untuk melakukan apapun pada semuanya itu. Al-mas'alah at-tasi'ah asyarah. In wasafallahu subhanahu bi annahu malikun kana dzalika min sifatin dzatihi wa in wasafa bi annahu malikun kana dzalika min sifatin fi'lihi. Masalah ke-19. Jika Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan lafaz malikun, maka pensifatan itu dari sifat dzatnya. Tapi jika Allah mensifatinya dengan lafaz malikun, maka pensifatan itu dari sifat perbuatannya atau dari segi fi'il. Wal mas'alah al-20. Al-yawmu ibaratun an waqti tulu'il fajri ila waqti ghurubi syamsi
fastajiru fima baina mubtada'il qiyamati ila waqti istiqrar ahlud daraini fihima wa qad yutlikul yawm ala sa'ah minhu. Qala Allah Ta'ala al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah al-ayah ats-tsalitsah. Masalah ke-20. Hari. Hari adalah sebuah ibarat sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ibarat ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang terjadi di antara awal kiamat sampai masa menetapnya penghuni surga dan neraka di dalam surga dan neraka atau keduanya. Kata al-yaum juga terkadang digunakan untuk suatu yang ada di antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yaumu akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Al-mas'alah al-hadiyata wal-'ishrun. Ad-dinu al-jaza'u 'alal a'mal wal hisabu biha. Kadzalika qala Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Jarih wa Qatadah wa ghairihim wa rawiya 'anil Nabi wa yadullu 'ala qoulihi ta'ala yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin ay hisabuhum. Wa qala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat wa fi al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Wa qala a inna lamadinun ay mujziuna muhasibuna. Masalah ke-21. Ad-dinu, pembalasan, adalah balasan atas perbuatan dan hisab terhadapnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Juraih, Qatadah dan yang lainnya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW dan didukung oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Yang artinya, dan hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Quran Surat An-Nur ayat 25, yaitu hisab mereka. Juga firman Allah dalam surat Ghafir ayat 17, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Ya, artinya pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya atau dikerjakannya. Juga dalam firman Allah yang lain dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 28 yang berbunyi, Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Serta firman Allah, a inna lamadinun. Ya, artinya, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Quran Surat As-Saffat ayat 53. Yakni, apakah kami akan diberikan balasan atau lagi dihisab? Itu adalah penjelasan dari Ad-Din, Malik Yaumiddin. Al-mas'alah ats-tsaniyah wal 'ishrun. Qala Tha'lab dana ar-rajulu idza ata'a wa dana idza qada wa dana idza 'athara wa dana idza qara. Fa huwa min al-abdad wa yutliqu alladhi 'ala al-'adah wa sya'an. Kama qala kadinika min ummil huwairith qablaha. Masalah ke-22. Tha'lab berkata, dana ar-rajulu idza ata'a. Seorang melakukan ketaatan atau ketundukan. Makna kata dana adalah taat, maksiat atau membangkang, menghibur, hina, dan memaksa. Jika diambil dari kata ad-didu, did. Kata adin juga mengandung makna kebiasaan dan keadaan. Hal ini sebagaimana perkataan penyair, seperti kebiasaanmu yang diwarisi oleh
yang diwarisi dari Ummul Huwairits sebelumnya. Al-mas'alah ats-tsalitsa wal 'ishrun. Qauluhu ta'ala wa iyyaka na'budu. Raja'a minal ghaibati ilal khitabi 'ala talawiyin. Li'anna min awali surah ila hahuna khabarun 'anillahi ta'ala wa thana'un 'alaihi. Kaqaulihi wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Thumma qala inna hadza kana lakum jazaa'a wa aqsuhu hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim wa ala ma ya'ti wa na'budu ma'nahu tuti'u wal ibadatu at-ta'atu wa tariqu ma'bud idza kana mamlatus salikin. Qala al-Harawi wa dhillul mukallaf bihi iqraru birrububiyah wa tahqiqu li'ibadatillahi ta'ala idza sa'irun nas ya'buduna siwahu min asnami wa ghairi dzalik. Masalah ke-23. Firman Allah, iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Pada ayat ini Allah kembali dari bentuk atau kembali dari pembicaraan gaib ke bentuk pembicaraan melalui dialog kalimat. Sebab dari awal surat sampai ini semua itu merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepadanya. Seperti firman Allah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, yang artinya dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Quran surat Al-Insan ayat 21. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'a. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu telah diberi balasan. Quran surat Al-Insan ayat 22. Bentuk yang sebaliknya adalah firman Allah, yaitu hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim. Ya, artinya sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, maka meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya. Quran surat Yunus ayat 22. Sebagaimana akan dijelaskan nanti, makna na'budu adalah kami taat. Sedangkan ibadah adalah ketaatan dan ketundukan. Dikatakan Thariq Mu'abbad apabila jalan itu ditundukkan kepada orang-orang yang berjalan. Demikianlah yang dikatakan pula oleh Al-Harawi. Pengucapan mukallaf terhadap kalimat ini merupakan pengakuan akan kepemilikan dan perwujudan ibadah terhadap Allah. Sebab seluruh manusia lainnya mereka menyembah selain Allah, baik itu berupa berhala maupun yang lainnya. Tayyib, hadza huwa minni astaghfirukum min kullil akhta wal ghaflat fi bayani wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Thumma nakhtu ilal mutakallimah ba'daha. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, sa'astamiru bayan wa sa'ashruhu lakum an mas'alah 24 hatta 28 min tafsir al-Qurtubi suratul Fatihah babur Rabi'. Tayyib, nabda bi mas'alah 24. يعني لما قدم المفعول على الفعل كما عرفنا أن هذا يعني تتعلق بآية إياك نعبد وإياك نستعين. لما قدم المفعول هنا يعني لفظ إياك وفعله نعبد ونستعين. يعني كما عرفنا أن العادة يعني الفعل يذكر أولا ثم يأتي بعده المفعول، لكن هنا قدم المفعول على الفعل. لماذا؟ لأن قدمه اهتماما، يعني نحن نعتبر أن المفعول مهمة من الفعل. وشأن العرب يعني تقديم الأهم،
وأيضا يعني لئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود. لذلك لا نجوز أن نقول نعبدك ونستعينك، ولا نعبد إياك ونستعين إياك، فيقدم الفعل على كناية المفعول. ثم نخطو إلى مسألة 25. يعني كثير من القراء والعلماء يعني يقرؤون لفظ إياك يعني شدة الياء. وعمرو بن فائد يعني يقرأ لفظ إياك يعني بكسر الهمزة ويخفف الياء، يعني هو يقرأ إياك، وذلك يعني هو يخفف الياء لأن عنده يعني وجد الصعوبة، يعني الصعوبة في عند يعني عند يشددها، فلذلك يعني هو يخفف الياء. وأما فضل الرقاشي يقرأ هذا اللفظ بأياك، يعني يفتح الحمزة، وهذا من لغة مشهورة. وأبو السوار الغنوي يقرأ هياك بحرف الهاء، هياك. نخطو إلى مسألة 26. وإياك نستعين. لفظ وإياك نستعين يعني عطف الجملة على الجملة، يعني هذا اللفظ يدل على عطف جملة على جملة. وقرأ يعني يحيى بن وثاب والأعمش يعني يحيى بن وثاب والأعمش يقرأ لفظ نستعين، نستعين بنستعين يعني بكسر النون، وهي هذا يعني من لغة تميم وأسد وقيس وربيعة. وهذا اللفظ نستعين يعني يدل على أنه من استعانة يعني أصله استعانة، فكسرت النون كما تكسر ألف الوصل. مسألة 27. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا يعني دعاء ورغبة من المربوب، يعني المربوب يعني العبد إلى الرب. والمعنى من اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا على الصراط المستقيم. اهدنا يعني دلنا، وأرشدنا إليه، وأرنا طريق هدايتك الموصولة إلى أنسك وقربك. وقيل يعني المعنى من اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا باستعمال السنن في أداء فرائضك، يعني استعمال السنن في أداء الواجبات، يعني نستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الواجبات. وقيل الأصل فيه يعني الإمالة، كما ذكر في قوله تعالى وإنا هدنا إليه في سورة الأعراف الآية 159، يعني وإنا هدنا إليه. هدنا يعني أي ملنا، يعني الإمالة في اللغة الإندونيسية يعني معناه الإمالة معناه condong. ثم نستمر إلى مسألة 28.
هذا يبحث عن أصل كلمة الصراط. يعني الصراط في كلام العرب معناه الطريق. وحكى النقاش الصراط يعني الطريق بلغة الروم. يعني بلغة الروم الصراط معناه الطريق أيضا. وقال ابن عطية يعني ابن عطية يقول هذا ضعيفا. يعني الصراط بمعنى الطريق بلغة الروم هذا من رأي ضعيف عند ابن عطية. قرئ الصراط بالسين يعني الصراط بالسين ليس بالصاد. أصله من الاستراط بمعنى بمعنى الابتلاء. الفرع يعني أما الفرع يعني قرئ الصراط بالزراط يعني بحرف الزي. والصراط نصب على المفعول الثاني لأن الفعل من الهداية. يعني الصراط يعني هذا من مفعول الثاني من الفعل الهداية، لأن الهداية يعني يتعدي إلى المفعول الثاني. يعني والمستقيم لفظ المستقيم يعني صفة لكلمة الصراط. ومن قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه في سورة الأنعام الآية 103. وأصله يعني مستقيم. أصل مستقيما يعني مستقيم. نقلت حركة إلى القاف وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. يعني هذا من مبحث الإعلال. وكما عرفنا أن هنا يعني نجد الاختلاف عند القراءة مثل في كلمة يعني الصراط يعني هناك يقرأ بالسين وهناك يقرأ بالزاي. هذا يعني اختلاف بينهم يعني بين القارئ. والله أعلم بالصواب. أكتفي بهذا القدر وستستمر أختنا كيكي رزقية الأولى فلتتفضل عليها مشكورة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tayyib, fi hadhihi al-fursah al-ghaliyah uridu an ubayyina lakum an tafsir al-Qurtubi fi suratil Fatihah al-bab ar-rabi'ah fi mas'alati at-tasi'ah wal 'ishrun hatta as-sadisah wa thalathun. Wa fi mas'alati tis'ah wa 'ishrun hunaka kalimatu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat badalun minal awal, badalus syai'i minasy syai'i. Kaqaulika ja'ani Zaidun abuka huwa siratun akhar wa ma'nahu al-'ilmu billahi azza wa jalla wal fahmu anhu qalahu Ja'far bin Muhammad. Jadi sirat itu berarti pergantian sesuatu daripada sesuatu, seperti perkataan Zaid ayahmu datang kepadaku.
dan maknanya berikanlah kami petunjuk. Maka sesungguhnya manusia telah ditunjukkan kepada suatu jalan, akan tetapi memutusnya. Dan berkata itu adalah perumpamaan atau pergantian yang lain. Dan maknanya adalah pengetahuan tentang Tuhan atau Allah yang Maha Esa dan pemahaman tentangnya. Kemudian perkataan Ja'far bin Muhammad dan bahasa Quran allazina pada saat dhammah fathah dan kasroh. Kemudian Hudayl berkata allazuna pada saat dhammah. Sedangkan dari perkataan Arab allazu, dan sebagian dari mereka ada yang berkata allazi dan seterusnya. Wa fi kalimati alaihim hunaka 10 lughatin quri'a bi'ammatiha. Yang pertama yaitu alaihum dengan hak domah dan mim sukun, huruf ya setelah kasroh. Kemudian alaihim dengan hak kasroh dan mim sukun. Lalu yang ketiga alaihimi dengan hak dan mim kasroh. Yang keempat alaihimu dengan hak kasroh dan mim domah dan tambahan waw setelah domah. Dan yang kelima alaihumu dengan domah ha dan mim keduanya dan memasukkan waw setelah mim. Kemudian yang keenam alaihimu dengan ha dan mim domah tanpa adanya tambahan waw. Dan inilah keenam aspek yang sering dibaca dan digunakan oleh para imam. Sedangkan keempat aspek lainnya tidak diucapkan atau digunakan oleh para pembaca, seperti alaihumi dengan hak domah dan mim kasroh dan memasukkan ya setelah mim. Diceritakan oleh Hasan Basri dari Arab dan alaihumi dengan hak domah dan mim kasroh tanpa tambahan ya, dan alaihimu dengan hak kasroh dan mim domah tanpa penggabungan ya, dan alaihimi dengan hak dan mim kasroh dan tidak ada ya setelah mim, dan seluruhnya itu benar. Ini adalah perkataan Ibnu Anbali. Summa ba'dahu fi mas'alati thalathun. Pada masalah ke-30. Qara'a Umar bin Khattab wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ikhtalafan nas fil mun'ami 'alaihim. Umar bin Khattab dan Ibnu Zubair membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. فقال الجمهور من المفسرين إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن تزعوا ذلك من قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Surat An-Nisa al-ayah at-tasi'ah wasittun. Fil ayah taqtadi inna haula'i ala siratin mustaqim wa huwa al-matlub fi ayatil hamd wa jami'u ma qila ila hadha yarji'u fala ma'na li ta'lidi al-aqwal. Dan kemudian terdapat perbedaan di antara mereka, dan ulama jumhur berkata dari para mufassir, sesungguhnya ia menginginkan petunjuk para nabi dan para sahabat, juga para syuhada dan juga orang-orang soleh. Dan pendapat ini diambil dari firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Dan ayat tersebut memenuhi mereka akan petunjuk yang lurus. Dan apa yang dibutuhkan pada ayat pujian dan seluruhnya itu adalah kembali pada asalnya. Dan tidak ada lagi perkataan yang mengandung makna lain. Dan Allah lah yang maha penolong. Wa fi mas'alati al-hadiyata wa thalathun fi hadhihi al-ayah radda 'ala al-qadariyah wal mu'tazilah wal imamiyah.
li'annahum ya'taqiduna anna iradatal insan kafiyatan fi suduri af'alihi minhu ta'atan kanat aw ma'siyatan wa huwa ma yunaqidul hidayah haitsu qalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fakama sa'aluhu an yahdiyahum sa'aluhu alla yudillahum wa kadzalika yad'una fayaqulun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ali Imran al-ayah ats-tsaminah. Pada ayat ini terdapat pendapat Qadariyah, Mu'tazilah dan Imamiyah. Karena mereka yakin bahwasannya manusia menginginkan sesuatu yang cukup pada setiap amalannya, baik itu taat ataupun maksiat. Karena mereka manusia memiliki sang Khalik atas apa yang mereka kerjakan, dan ia tidak membutuhkan Tuhannya pada setiap perbuatan. Dan Allah telah mendustakan mereka pada ayat ini jika mereka memintanya petunjuk kepada jalan yang lurus, dan mereka manusia juga tidak memintanya di setiap sholat dan merendahkan diri mereka terhadapnya untuk mencegah pembencian. Dan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk, di mana terdapat pada ayat Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, hal ini sama seperti mereka memintanya untuk memberikan petunjuk. Mereka memintanya untuk tidak menyesatkan mereka, dan mereka juga berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Ali Imran ayat 8. Summa ba'dahu al-masalah ats-tsaniyah wa salasun fi kalimati ghairil maghdubi 'alaihim. Ikhtalafa fi al-maghdubi 'alaihim wad-dallin. Wa qila ad-dallin al-munafiqun wa qila al-maghdubi 'alaihim al-musyrikun. Al-maghdubi 'alaihim wa huwa man asqata farada hadhihi surah fi shalah. Hakahu as-salami fi haqaiqihi wal mawaridi wad-dallin an barakati qiraatiha fi tafsirihi wa laysa bi syai'in wa hadha wajhun mardudun lianna ma ta'aradat fihi al-akhbar wa taqabalat fihi al-athar wa intashara fihi al-khilaf lam yuziz an yutlaqa alayhi hadha al-hukm. Fal jumhur ala anna al-maghdub alayhim huwa al-yahud wad-dallin an-nasara. Waja'a dalika mufassiran 'anil nabi fi hadisi Adi bin Hatim wa qissati wa syahada li hadha tafsir aidan qauluhu subhanahu fil yahud wa ba'u islamata bi ghadabin minallah. Al-Baqarah al-ayah al-wahid wa sittun. Wa qala fin nasara qad dallu min qabla wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil. Al-Maidah al-ayah 7 wa 7. Dan pada masalah yang ke-32 ini, yaitu terdapat perbedaan pendapat antara kalimat al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Ulama jumhur berpendapat bahwa al-maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahudi, sedangkan ad-dallin itu orang-orang Nasrani. Kemudian mufassir berpendapat dalam hadis Adi bin Hatim dan kisah keislamannya diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tiyalusi dan Tirmidzi, dan juga dibuktikan pada penafsiran ini firman Allah kepada orang-orang Yahudi serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Al-Baqarah ayat 61. Dan Allah murka terhadap mereka, yaitu pada ayat Al-Fat ayat 6. Dan kepada orang-orang Nasrani, hal itu disebabkan karena kalian mengikuti para pendahulu kalian yang tersesat dan menyesatkan banyak orang, dan mereka pun tersesat dari jalan yang benar. Al-Maidah ayat 77. Dan kalimat al-maghdub alaihim itu berarti orang-orang musyrik, dan ad-dallin orang-orang munafik.
Dan ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah bagian surat yang tidak diwajibkan, sedangkan ad-dallin itu tentang keberkahan dalam membacanya. Mawardi berkata, ini adalah aspek yang ditolak atau tidak diterima adanya, karena beritanya bertentangan dan banyaknya pengaruh dan juga kontroversi yang menyebar. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan suatu hukum daripadanya. Ia berkata, dan ini adalah yang baik. Tafsir Nabi itu lebih utama dan lebih unggul dan juga lebih baik. Dan alaihim pada bab dhammah karena maknanya adalah mereka yang dimurkai, dan murka dalam bahasa artinya pada tingkat yang tinggi atau marah besar. Dan kalimat rojulun ghadabun yaitu orang yang berwatak keras, dan al-ghadab yaitu sesuatu yang berbahaya. Nah, sedangkan makna murka pada sifat Allah berarti keinginan untuk menghukum, dan ia adalah sifat yang zat. Terdapat pada hadis, sesungguhnya sedekah itu benar-benar mematikan murkanya Allah. Summa ba'dahu fi mas'alati ats-tsalitsah wa tsalasun waladdallin. Ad-dhalal fi kalamil Arab huwa adz-dzahab an sunanil qasdi wa tariqul haqq wa minhu dalla labanu fil ma'i ay ghaba wa minhu aidza dhalalna fil ardi. As-Sajdah al-ayah al-ashirah ay ghibna bil mauti wa sirna turaban. Nah, pada masalah yang ke-33 ini yaitu pada kalimat waladdallin. Menurut Arab berarti penyesatan atau sesat, yaitu pergi dari sunnah-sunnah atau dari jalan kebenaran. Contoh, dhalla al-labanu fil ma'i, yang berarti tidak ada atau hilang. Seperti itu. Fi mas'alati ar-rabi'ah wa thalathun, qara'a Umar bin Khattab wa Ubay bin Ka'ab ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin. Wa rawiya anhuma firra an-nasab wal khafdu fil harfaini. Fal khafdu ala al-badal min alladhina min al-ha wal mim fi alaihim aw walladhina ma'rifah. Wala tusafu al-ma'arif bin nakirat wala sifatun lilladhina an-nakirat bil ma'arif illa anna alladhina laysa bimaqsudin qasdahum fahuwa amun wa hadha qawlani lil Farisi wa lil Zamakhsyari. Wan nasab firra ala wajhaini ala al-hal min alladhina aw min al-ha wal mim fi alaihim ka'annaka qulta an'amta alaihim la maghduba alaihim aw ala al-istisna ka'annaka qulta illa al-maghdubi alaihim wa yajuzu an-nasab bi'ani wa haka 'anil Khalil. Kemudian pada masalah yang ke-34, Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin dan meriwayatkan keduanya pada ra fathah dan pengurangan pada dua huruf, maka pengurangannya atas pergantian dari allazina atau dari ha dan mim pada alaihim atau sifat allazina, dan allazina adalah ma'rifah dan ma'rifah tidak bisa disifatkan dengan nakirah dan juga nakirah dengan ma'rifah kecuali jika allazina bukan dimaksudkan pada tujuannya dan dia umum. Maka ada perkataan yang datang dengan sesungguhnya aku tidak memerintahkan sepertimu, maka muliakanlah. Atau karena ghairi diketahui lingkupnya di antara dua bagian, tidak ada pertengahan di antara keduanya. Sama halnya seperti perkataan orang hidup mati, dan sukun itu tidak bergerak atau berharakat. Orang berdiri tidak duduk. Ada dua pendapat. Pertama pendapat Farisi, yang kedua Zamakhsyari. Dan Fatihah pada ra terdapat dua aspek, yaitu pada hal dari allazina atau dari ha dan mim pada alaihim. Seperti kamu berkata, kamu telah memberi nikmat kepada mereka dan tidak ada kemurkaan kepada mereka. Atau jika ada pengecualian, seperti kamu berkata, kecuali kemurkaan terhadap mereka. Nah, dan dibolehkan fathah telah
Nah, ini adalah dikisahkan oleh Khalil. Summa ba'dahu fi mas'alati al-khamisah wa thalathun. La fi qawlihi waladdallin. Fi qawlihi waladdallin. Ikhtalafa fiha faqila hiya zaidatun. Qala at-Tabari wa minhu qawluhu ta'ala ma mana'aka alla tasjuda. Al-A'raf al-ayah Al-Thaniyata Al-A'raf al-ayah Al-Thaniyah wa Ashrah. Wa qila hiya ta'kid dakhalat li'alla yatuhamu anna ad-dallin ma'tufun 'ala alladhina hakahu Maki wal Mahnawi wa qala al-Kufiyun la bima'na ghair wa hiya qira'atu Umar wa Ubay wa qad taqaddama. Nah, jadi pada masalah yang ke-35 itu kalimat la pada waladdallin terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Ada yang berkata ia adalah tambahan menurut At-Tabari dan dibuktikan dengan adanya firman Allah, apakah ada yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Surat Al-A'raf ayat 12. Dan ada juga yang berkata ia berarti penekanan. Seperti itu. Wal akhir al-mas'alah as-sadisah wa thalathun. Al-aslu fi abdalalin hudifat harakatal lam al-ula thumma adghamatil lam fil lam fajtama'a sakinani muddatal alif wal lam min al-iltiqa'i as-sakinaini wa hiya lughatun. Jadi asal kata abdalin itu abdalilin, kemudian dihapusnya harokat lam pertama, kemudian lam tersebut diidghamkan pada lam kedua, maka menyatulah dua sukun seketika alif dan lam yang diidghamkan. Ayub as-Sayatini waladdallin dengan hamzah tanpa mad, seolah-olah ia menghindari pertemuan di antara dua sukun dan ia adalah bahasa. Nah, dan telah dikisahkan oleh Abu Zaid bahwasannya aku mendengar Umar bin Ubaid membaca pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Ar-Rahman ayat 39. Dan pada bahasa ini terdapat banyak pendapat. Tayyib, rubama hadza bayan minni, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.